Video pembelajaran tematik kelas 3. Selamat menonton, tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Karena kita membahas musyawarah, berarti kita membahas tentang Pancasila. Tentunya pada poin keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sudah jelas pada poin keempat Pancasila, sila keempat, di situ terdapat kata musyawarah. Nah, musyawarah di sini bahasa yang mudah dimengertinya adalah rapat. Nah, jadi musyawarah ini adalah kegiatan untuk menentukan mufakat. Ya, tentunya musyawarah diadakan oleh beberapa orang, tentunya lebih dari satu orang. Nah, musyawarah biasanya dilakukan untuk menentukan hal-hal penting. Contohnya, kalau pada lingkungan sekolah, terutama di kelas, pasti anak-anak pernah mengadakan musyawarah. Contohnya pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, di situ biasanya saat musyawarah pemilihan ketua kelas pasti di situ ada voting. Ada pemilihan, ada penentuan. Nah, musyawarah ini nanti akan menghasilkan mufakat. Mufakat itu artinya semuanya setuju. Mufakat artinya sesuatu yang disepakati atau disetujui bersama. Tentunya apa yang sudah dilakukan atau ditetapkan dalam musyawarah semuanya harus taat pada hasil musyawarah. Nah, karena musyawarah menghasilkan mufakat, maka hasilnya harus seia dan sekata, dan tidak ada lagi yang menolak hasil keputusan musyawarah. Nah, tentunya musyawarah banyak sekali contohnya, bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun yang lebih luas, misalnya seperti di lingkungan bernegara. Nah, tentunya musyawarah mempunyai ciri-ciri. Berikut ciri-ciri dari musyawarah. Di sini ada 4 contoh ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah yang pertama adalah setiap anggota musyawarah memiliki kedudukan yang sama di dalam musyawarah. Nah, ini artinya setiap anggota yang mengikuti musyawarah, yang berada di dalam forum musyawarah, semuanya memiliki kedudukan yang sama. Itu artinya tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Walaupun jabatannya lebih tinggi dan jabatannya lebih rendah. Walaupun mungkin ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai dokter, dan sebagainya. Tapi dalam musyawarah semuanya berhak menyampaikan pendapat. Maka di sini dikatakan
semua kedudukannya sama. Lalu, yang kedua, setiap peserta musyawarah bebas menyampaikan pendapatnya di dalam musyawarah. Nah, pada poin yang kedua ini, semua anggota musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Apa yang ingin ia sampaikan di dalam musyawarah. Tidak ada pembatasan-pembatasan dalam musyawarah, asalkan tetap dalam topik dan tetap dalam bahasan apa yang ingin dimusyawarahkan. Dan yang ketiga, keputusan bersama harus diterima oleh semua peserta rapat dan yang terlibat dalam hal yang dirapatkan. Nah, poin yang ketiga ini tadi sudah disampaikan. Jadi, apa yang sudah dihasilkan dalam musyawarah atau apa yang sudah dihasilkan di rapat, semuanya harus taat dan menerima hasil rapat. Nah, jadi apa yang sudah dirapatkan harus diterima. Walaupun semuanya dengan misalnya ada yang kurang puas. Makanya dalam rapat atau dalam musyawarah tadi semuanya berhak menyampaikan pendapatnya agar hasilnya nanti dapat diterima semua peserta rapat atau semua yang akan terlibat dalam topik yang dibahas di dalam musyawarah tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil musyawarah dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Ketika musyawarah, hasil sudah ditentukan, semuanya sudah menyampaikan pendapat, dan sudah fix hasil musyawarahnya apa, semua peserta atau semua yang terlibat dalam musyawarah wajib melaksanakan tanggung jawab dari hasil musyawarah yang telah dihasilkan. Sekarang kita masuk ke dalam sikap tolong-menolong, gotong royong di lingkungan sekitar dan hidup sederhana. Karena yang tadi yang akan kita bahas yang pertama adalah tolong-menolong. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah arti tolong-menolong itu? Dan yang kedua, mengapa kita membutuhkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari dua pertanyaan ini akan kita bahas berikut pembahasannya. Di sini kita mendefinisikan tolong-menolong itu sebagai sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Nah, tolong-menolong ini tentunya semuanya sudah tahu bahwa tolong-menolong adalah kegiatan kita misalnya membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Misalnya membantu orang yang terkena musibah, seperti kita misalnya membantu membangunkan dia rumah dengan cara gotong royong kalau di pedesaan. Misalnya lagi kalau di perkotaan ada rumah yang kebakaran. Nah, di situ biasanya ada orang yang ramai-ramai saling tolong-menolong untuk memadamkan. Nah, bantuan yang dimaksud dapat berbentuk bantuan tenaga seperti yang disampaikan tadi, waktu ataupun dana. Nah, kalau dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya seperti dalam tolong-menolong atau bantuan seperti membantu orang yang sedang terkena musibah, terutama bencana alam. Misalnya menolong orang yang sedang tertimpa banjir. Itu kan biasanya dengan cara memberi sembako ataupun pakaian dan sebagainya. Contoh lainnya, menolong orang yang terkena musibah tanah longsor, rumah kebakaran, ataupun menolong orang yang membutuhkan biaya pengobatan. Nah, itu termasuk juga tolong-menolong dalam bentuk dana. Kita memberi sumbangan. Nah, tolong-menolong ini tentunya kita harus melakukannya dengan ikhlas
tanpa mengharapkan balasan. Misalnya kita menolong orang lain. Nah, itu harus dengan hati yang ikhlas. Kita nggak harus minta balasan dari dia. Karena tolong menolong ini tentunya wajib. Karena ini berhubungan dengan sila kelima. Nah, berhubungan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya jika kita sering melakukan tolong-menolong antar sesama, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat, tentunya tolong-menolong ini mempunyai banyak manfaat. Di sini saya mencantumkan 4 manfaat dari tolong-menolong itu sendiri. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Ini sudah pasti. Karena dengan kita membantu orang lain, misalnya seperti yang terkena musibah bencana alam, pasti nanti kita lebih merasa persaudaraannya lebih kuat. Karena dengan kita membantu, orang juga akan terpukul hatinya. Nah, itu sudah pasti. Yang kedua, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Nah, ini juga agar kita tetap rukun, damai, tidak terpecah belah, dan tetap satu. Yang ketiga, mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Nah, kalau poin yang ketiga ini berhubungan dengan misalnya kerja bakti nih. Kerja bakti di lingkungan masyarakat, misalnya seperti membersihkan komplek. Nah, itu kan termasuk dalam tolong menolong. Nah, poin yang keempat, meringankan beban orang lain. Nah, ini pasti anak-anak sudah paham. Namanya tolong menolong pasti berkaitan dengan meringankan beban orang lain, terutama yang sedang tertimpa musibah atau orang yang benar-benar membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Berikut contoh gotong royong di sekitar kita. Nah, di sini saya mencantumkan 2 gambar, yaitu gotong royong di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, karena kita makhluk sosial, pasti kita akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, kita tidak boleh meremehkan, merendahkan, menghina, menjelekkan, atau mencela orang di sekitar kita dengan penilaian langsung. Hanya karena misalnya kelakuan atau tampang fisiknya beda dari kita. Jadi kita tidak boleh sekali-kali menghinanya. Karena kita makhluk sosial. Karena suatu saat kita akan membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong tentunya bertujuan untuk meringankan kerja, mempercepat kerja. Nah, makanya karena kita makhluk sosial, kita harus selalu berhubungan baik dengan siapapun, tolong menolong dengan siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Karena tadi kita sudah membahas contoh gotong royong, di sini dapat kita simpulkan gotong royong itu apa sih sebenarnya? Nah, gotong royong itu adalah suatu bentuk kerjasama antara individu dan kelompok. Antar kelompok membentuk suatu norma, saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Nah, contohnya tadi seperti membersihkan lingkungan sekolah, itu kan untuk kepentingan kita bersama, agar sekolah ataupun kelas kita tetap bersih. Kalau bersih, lingkungan kita pasti kita nyaman, terutama saat di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas nanti. Saat kelas sudah bersih, nyaman, rapi, tidak ada sampah-sampah, semua barang tertata dengan bagus, wangi. Nah, itu kan pasti nanti kita semua semangat dalam proses pembelajaran. Makanya gotong royong itu sangat penting. Kali ini
kita akan membahas hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini juga berkaitan dengan Pancasila. Kalau tadi sudah poin keempat dan kelima, kali ini masih masuk ke dalam poin kelima. Jadi, hidup sederhana ini masuk ke dalam poin kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hidup sederhana itu artinya hidup sesuai kebutuhan. Nah, jadi apa yang dibutuhkan itu yang digunakan. Misalnya dalam pakaian, kita membeli sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak ataupun berlebihan. Contoh lainnya masih banyak hidup sederhana di lingkungan kita. Misalnya kalau masih anak-anak di bawah umur, terutama untuk anak SD, itu mungkin kalau HP tidak terlalu penting. Jadi mungkin bisa menggunakan handphone orang tuanya. Kecuali kalau memang sudah benar-benar digunakan, terutama pada saat masa pandemi ini. Nah, itu kan baru benar-benar berguna. Intinya, hidup sederhana ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu, hidup sederhana pasti ada gunanya. Nah, berikut contoh sikap sederhana. Yang pertama, tidak memamerkan harta kekayaan dan bersikap rendah hati kepada orang lain. Nah, ini tentunya sangat penting. Walaupun kita kaya raya, kita tidak boleh memamerkan harta kita. Misalnya, pergi ke sekolah menggunakan gelang, kalung, anting-anting, cincin. Nah, itu kan artinya memamerkan kekayaan. Pasti nanti juga bisa berdampak negatif. Misalnya saat di jalan, mungkin nanti ada yang menjamret ataupun hal-hal negatif lainnya. Jadi itu perlu dihindari. Yang kedua, tidak menggunakan harta dengan berlebihan. Nah, ini seperti yang tadi. Misalnya tidak usah menggunakan cincin mungkin kalau bagi yang anak-anak masih di bawah umur. Juga kalau untuk pakaian mungkin dibatasi sesuai kebutuhan saja. Dan yang ketiga, melaksanakan hidup hemat. Nah, hidup hemat ini tentunya misalnya pergi ke sekolah dikasih orang tuanya jajan misalnya 10.000. 5.000-nya disimpan, 5.000-nya dipakai. Nah, terus misalnya pergi ke sekolah membawa bekal. Nah, itu juga termasuk hidup hemat. Membeli baju tadi misalnya lagi, membeli baju sesuai kebutuhan, itu juga termasuk hidup hemat. Dan yang terakhir adalah gemar menabung. Ini sangat penting. Kita menabung sikit-sikit seperti kata peribahasa. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Nah, misalkan tadi seperti pada poin ketiga yang pergi ke sekolah katanya misalnya dibeli uang 10.000. Lalu 5.000-nya disimpan ditabung, 5.000-nya baru digunakan. Coba sekarang anak-anak atau kawan-kawan atau teman-teman bayangkan. Sekolah dalam seminggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Nah, satu hari bisa menabung sebanyak 5.000 misalnya. Berarti dalam seminggu saja sudah bisa menabung 25.000. Berarti dalam sebulan sudah bisa menabung 100.000. Dikalikan setahun. Nah, 100 dikalikan 12. Berarti setahun sudah bisa menabung 1.200.000. Nah, ini saja sudah lumayan. Berarti hidup sederhana terutama poin keempat itu sangat berguna. Tapi hidup sederhana bukan berarti kita harus pelit atau kita terlalu membatasi diri kita terhadap teman misalnya. Itu juga tidak boleh. Hidup sederhana artinya kita juga harus tetap membantu orang di sekitar kita, terutama pada masa pandemi ini, pada masa pandemi corona ini. Kita juga walaupun harus hidup sederhana, itu sangat penting. Karena pada saat pandemi ini
Semua orang susah mendapat pekerjaan. Kalaupun ada yang sudah kerja, itu harus bersyukur. Karena banyak di sekitar kita, teman-teman, saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, dari hidup sederhana tadi kita bisa menabung. Mungkin yang tadinya ditabung untuk masuk celengan itu bisa kita sumbangkan untuk orang di sekitar kita. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.